Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang beberapa jenis ilmu dan hukum mencarinya. Keterangannya dinukil atau dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Bahwasanya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, secara garis besar ilmu itu dibagi jadi dua. Ada ilmu syar'i, ada ilmu yang bukan syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang didapatkan melalui para nabi. Jadi ilmu yang asalnya dari para nabi, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu syar'i. Sedangkan yang bukan syar'i itu ilmu yang didapat melalui kerja akal sehat. Misalnya kayak ilmu hitung. Ya, ilmu hitung itu didapat bukan dari hadis. Jadi kalau 1 tambah 1 ada 2 itu bukan karena hadis, bukan karena Rasulullah bersabda seperti itu, tapi hasil kerja akal sehat. Yang kedua, ada ilmu yang didapatkan karena melalui uji coba berulang-ulang. Itu ilmu kedokteran. Di ilmu kedokteran juga ilmu yang didapatkan melalui uji coba, melalui penelitian. Kemudian ada lagi ilmu yang didapatkan melalui pergaulan, banyak mendengar, banyak melakukan komunikasi, adalah ilmu bahasa. Jadi untuk yang bukan syar'i ini tidak usah ditanyakan hadisnya, karena bukan berasal dari Nabi. Kemudian ilmu yang bukan syar'i itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji, kemudian ada yang mubah. Nanti yang terpuji dibagi lagi menjadi 2, yang hukumnya fardu dan hukumnya keutamaan. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan, yaitu ilmu yang tidak terpuji. Jadi bukan ilmu syariat ini, dan hukum mencarinya tercela. Wa amal madmumu, adapun ilmu yang tercela, minhu dari jenis ilmu itu fa ilmu sihri, maka adalah ilmu sihir. Ya, termasuk jenis ilmu yang tercela dan hukum mempelajarinya adalah haram, adalah ilmu sihir. Dan sihir ini sudah ada sejak zaman dulu, simbol kejahatan. Jadi ilmu sihir itu ilmu yang dipakai untuk berbuat jahat, tapi dengan cara yang tidak jantan, tidak berani berhadap-hadapan secara langsung, dengan cara sembunyi, dengan cara yang halus, dan sulit untuk dibuktikan. Sehingga di mana-mana, ya, walaupun banyak terjadi kejahatan akibat sihir, tapi sulit untuk diberantas. Karena dilaporkan polisi pun juga sulit polisinya nangkep kejahatan sihir. Maka biasanya masyarakat punya cara sendiri untuk menghukum pelaku sihir itu. Salah satunya dengan adanya tradisi sumpah pocong. Ya. Sumpah pocong itu biasanya untuk menyelesaikan seseorang yang dituduh sebagai pelaku sihir dan satunya sebagai korban sihir. Nah, sumpah pocong itu pun juga sebenarnya kearifan lokal yang kalau di zaman Nabi itu yang ada itu namanya mubahalah. Ya, mubahalah itu kalau ada 2 orang bersengketa, kemudian dibawa ke pengadilan, tetap tidak bisa diputuskan, maka 2 orang ini atau 2 keluarga atau 2 suku ini kemudian menyerahkan keputusannya kepada Allah. Ya. Nanti siapa yang salah, dia akan dapat hukuman langsung dari Allah melalui sumpah.
yang kemudian di Indonesia diadopsi jadi sumpah pocong. Nah, dulu juga sudah pernah ada usulan bagaimana kejahatan atau kriminal yang diakibatkan sihir ini ada undang-undangnya gitu. Tapi rupanya juga nggak tahu itu jadi apa enggak sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ada orang kena sihir, laporkan polisi, dibawa ke pengadilan. Itu nanti kan lucu itu sidangnya. Hakimnya, jaksanya, pembelanya harus menguasai ilmu sihir semua. Nah, maka ilmu sihir ini termasuk ilmu yang diharamkan. Ada tapi memang sulit untuk dibuktikan. Dan simbol dari kejahatan. Maka di dalam Al-Quran pun sampai Allah juga menurunkan ayat untuk menolak sihir. Itu surat An-Nas sama Al-Falaq gitu. Waltol samati dan ilmu ini bentuknya itu tulisan tapi membuat orang melakukan di luar kesadaran. Ya, sejenis hipnotis lah. Ya, hipnotis itu kan juga bermacam-macam. Apalagi di zaman modern ini juga dikasih nama yang berbeda-beda yang seakan-akan keren. Padahal ujung-ujungnya sama aja, sejenis ilmu sihir tadi itu. Nah, wa ilmu sa'badati dan ilmu sulapan. Ilmu sulapan ini, nah kalau sulap itu tidak selalu berkonotasi jelek karena ada jenis sulapan yang hanya untuk hiburan anak-anak kecil. Nah, kalau sekedar sulapan hiburan anak kecil itu ya boleh-boleh saja. Nah, tapi bukan sulapan untuk menipu orang atau mengelabui orang, tidak. Nah, hanya sulapan permainan kecepatan tangan. Nah, watal bisati dan ilmu yang tadi membuat orang memandang sesuatu itu menjadi serupa. Misalkan kayak ngelihat aslinya tali tapi ketika dia ngelihat seakan-akan tampak ular. Nah, misalkan gitu. Al-talbisat ya sejenis sihir juga. Nah, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa itu. Tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun itu yang dilemparkan sebenarnya tali. Ya. Tapi orang yang memandang lihatnya itu adalah ular. Nah, itu talbisat. Nah, ilmu-ilmu semacam ini itu pertama bukan ilmu syar'i, ya. Yang kedua tercela. Maka hukum mempelajarinya adalah haram. Karena memang rata-rata ilmu semacam ini penggunaannya untuk berbuat jahat. Nah, sekarang ada lagi namanya ilmu kriminologi, ya, ilmu tentang kejahatan. Itu gimana hukumnya mempelajari? Jika dia belajar untuk menolak kejahatan dan untuk mengetahui berbagai macam jenis kejahatan, ya tentunya boleh-boleh saja. Ya. Di Fakultas Hukum itu kan ada jurusan ilmu kriminologi. Itu sebenarnya kan ilmu kejahatan. Tapi dia belajar ilmu kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk menangkap penjahat, untuk mengadili penjahat, itu boleh. Tapi sekali lagi memang ilmu itu, Pak, kalau sudah dikuasai ada kecenderungan ingin mencoba. Ya. Orang yang sudah menguasai ilmu itu ada kecenderungan ingin mencoba. Maka termasuk ilmu yang berbahaya itu adalah ilmu kesaktian. Ilmu kejadukan gitu. Orang kalau belajar ilmu jaduk, ya, sakti, biasanya kalau orang terus pengen nyoba cari musuh, maka orang yang punya ilmu seperti itu biasanya terus temperamen, gampang emosi, karena mengandalkan ilmunya. Maka jenis-jenis ilmu yang semacam itu juga berbahaya, ya, juga berbahaya. Nah dulu ya, ketika bangsa kita masih dijajah, ilmu kesaktian termasuk ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang karena untuk perlindungan diri, ya. Untuk melindungi diri sendiri seorang harus punya ilmu kesaktian. Nah, tapi tadi ya ada yang dampaknya positif, ada juga yang negatif. Terutama rata-rata itu akan menjadikan sulit saat sakaratul maut. Ya, banyak kita temukan orang-orang tua yang sakit sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, mati enggak, hidup enggak. Salah satu penyebabnya adalah karena dia punya ilmu kesaktian yang belum dilepas. Ya, itu banyak terjadi itu. Dan itu yang bisa ngelepas itu adalah gurunya atau teman seperguruannya. Gitu.
Kalau orang lain itu ya sulit nebak-nebak ya. Maka zaman dulu ya hampir setiap orang punya ilmu seperti itu karena tuntutan keadaan. Ya, tuntutan keadaan. Nah, harus kita tahu juga di zaman sekarang pun kadang-kadang masih ada juga orang seperti itu. Nah, itu tadi semuanya adalah hukumnya ya haram atau tercela dan bukan bagian dari ilmu syariat. Wa amal mubahu, sekarang yang status hukumnya mubah itu boleh. Mau belajar ya boleh, enggak belajar juga enggak apa-apa. Minhu dari ilmu adalah fal ilmu bil as'ari, ilmu tentang syair, tentang sastra bahasa. Alati la safafiyah, yang di dalamnya tidak ada kelemahan. Ya, ilmu syair ini walaupun mubah tapi banyak digemari, terutama di kalangan para ulama. Ya. Para ulama dalam mengajarkan Islam itu banyak menggunakan syair-syair. Kenapa? Karena kalau disyairkan itu mudah untuk dihafal. Ya. Yang terkenal dalam pelajaran nahwu itu ada yang paling sedikit itu sekitar 200 bait. Yang paling populer itu namanya alfiyah, itu 1000 bait. Ya. Jadi untuk menghafal kaidah bahasa Arab itu kalau di pesantren harus belajar alfiyah yang terdiri dari 1000 bait. Nah, 1000 bait itu harus dihafalkan dari awal sampai akhir. Nanti kalau lebih canggih lagi dari akhir ke belakang, jadi dibalik. Nah, kalau sudah bisa bolak-balik itu baru benar-benar hafal 100%. Nah, selain hafal harus paham. Nah, itu uniknya ilmu nahwu itu gitu, Pak. Jadi antara bab pertama sampai bab terakhir itu selalu terkait. Maka dituntut untuk hafal. Jika kalau ada satu bab yang kita tidak hafal, tidak paham, ya kesulitan. Ya, makanya saya sudah beberapa kali nyoba ngajar nahwu ke orang tua, itu kesulitannya untuk menghafal. Ya, kalau pas lagi diajarkan itu ya ngerti, ditanya bisa, tapi nanti pertemuan berikutnya kita tanya lagi udah lupa. Itu ilmu nahwu begitu. Bapak suruh ngapalin isim domir aja kan bingung kan. Karena ya tadi perlu paham dan hafal. Nah, jadi para ulama dulu bikin metode lewat syair supaya mudah dihafal. Karena kalau disyairkan itu kan bisa dilagukan. Nah, bahkan ada juga kitab Nazm Zubat, itu kitab yang isinya itu pelajaran tauhid, fikih dan tasawuf, itu semuanya bentuknya syair. Nah, termasuk kitab yang kita kaji Kifayatul Atqiyah ini juga bentuknya syair. Nah, maka kalau di pesantren itu dihafalkan. Nah, ini ilmu ini termasuk ilmu metode, jadi ya boleh-boleh saja. Kalau memang tujuannya untuk kebaikan. Jadi pelajarannya dibikin syair, dibentuk semacam nyanyian atau puisi supaya mudah diingat, mudah dihafal. Wa tawarikhil abari, dan ilmu tentang tarikh beberapa hadis, ya mungkin biografi para perawi, atau tarikh-tarikh yang lain, itu status hukumnya mubah. Kenapa? Karena belajar sejarah itu ya untuk memperluas wawasan, ya, untuk memperluas wawasan, dan biasanya sejarah itu terulang, hanya beda pelakunya, ya, beda pelakunya. Maka dalam Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat yang menceritakan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu supaya kita bisa ngambil pelajaran gitu. Wa ma yajri majrahu, dan apa yang berlaku padanya, artinya ya dan yang sejenis. Nah, itu termasuk jenis-jenis ilmu yang hukum mempelajarinya adalah mubah, karena jika isinya baik itu akan menjadi pendukung, ya, penguat dari kebaikan. Nah, amal ulum syar'iyatu, sekarang baru dibahas tentang ilmu syariat, ilmu syar'i. Wa ya al maksudatu bil bayani, dan ini yang akan dijelaskan. Faya mahmudatun kulluha, semua ilmu syar'i itu terpuji, karena semua ilmu syar'i itu berasal dari para nabi, dan nabi mendapatkannya dari Allah. Maka semua ilmu yang disebut sebagai ilmu syar'i adalah ilmu yang terpuji.
Walakin qatal yaltabisu biha ma yadhunnu annaha syar'iyatun wa takunu matmumatan. Cuma masalahnya terkadang ada satu ilmu yang orang nganggapnya itu ilmu syar'i, tapi ternyata sesungguhnya itu adalah ilmu yang tercela karena tidak bisa membedakan, tidak tahu apa definisi syar'i dan apa yang bukan syar'i. Taunya ini pokoknya berasal dari Arab, pasti ilmu syar'i, belum tentu, belum tentu. Ya. Karena syariat kan turunnya di Arab, pakai bahasa Arab. Kemudian ada ilmu yang bahasanya menggunakan bahasa Arab, dikiranya itu juga ilmu syar'i, padahal itu ilmu Arab. Ya. Ilmu Arab dengan ilmu syar'i kan beda. Walaupun syariat diturunkan di negeri Arab menggunakan bahasa Arab, maka seseorang juga harus tahu. Ya. Seorang harus tahu ini bagian ilmu syar'i apa cuma ilmu Arab. Nah, makanya kemarin sudah saya sampaikan, akhir-akhir ini di masyarakat itu karena ada kecenderungan berislam, ya, semangat berislamnya itu tinggi, terutama di kalangan anak-anak muda. Terus apa-apa dikasih merek syar'i, nah, biar laris, ya, di merek syar'i biar laris. Padahal belum tentu kalau itu syar'i. Atau yang tidak begitu dianggap tidak syar'i juga belum tentu. Wong itu syar'i nurut kriterianya pedagang. Nah, jadi bukan syar'i yang dari Nabi. Fatan qasimu ilal mahmudati wal matmudmati. Maka tetap yang demikian ini juga dibagi menjadi dua. Jadi ada syar'i yang terpuji, ada yang syar'i yang tercela. Ya, jadi yang syar'i yang tercela itu yang diduga syar'i pada sesungguhnya bukan, gitulah. Ya. Maka kalau syar'inya semuanya terpuji, tapi ada juga kok disebut syar'i yang tercela. Syar'i yang tercela itu sebenarnya cuma serupa, ya, serupa dengan ilmu syar'i, tapi sesungguhnya bukan, maka tercela. Nah, sekarang yang terpuji itu apa? Syar'i yang terpuji ini. Amal mahmudatu falaha usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutimmatun. Untuk ilmu syar'i yang terpuji itu dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama yang asal, yang pokok, yang induk. Ya. Kemudian yang kedua cabang. Ya. Yang ketiga muqaddimah, pembukaan. Yang keempat penutup. Jadi ada pokok, ada cabang, ada muqaddimah, ada penutup. Wa hiya arba'atu adrubin. Dan semuanya itu dibagi lagi menjadi 4. Wah, ini kalau enggak punya catatannya bingung ini. Bingung. Nanti kalau pengen ya di rekaman ulangnya dengerin lagi. Ad-darbul awalu ausulu. Yang bagian pertama yaitu yang pokok, yang menjadi sumber, ya, sumber ilmu syar'i, gitu. Sumber ilmu syar'i itu ada 4 juga. Nah, 4 itu apa? Wa ya arba'atun kitabullah azza wa jalla. Yang pertama yaitu tentunya kitab Allah, Al-Qur'an, ya. Jadi untuk ilmu usul, kita sebut usuluddin, bukan uculuddin tapi usuluddin, ya. Usul itu pokok, jadi sumber dari ajaran Islam itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Wa sunnatu rasulihi alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah sunnah rasulnya. Ya, sunnah rasulnya. Ya, hadis termasuk sunnah rasul. Kemudian yang ketiga wa ijma'ul ummah. Kesepakatan ulama. Walaupun di situ di kalimatnya umat, tapi bukan umat biasa. Tapi umat yang maksudnya adalah ulama. Makanya di dalam hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Nabi bersabda gitu. Perselisihan di antara umatku itu justru mendatangkan rahmat. Itu ternyata yang dimaksud ummati itu bukan umat orang awam, tapi ulama. Karena kalau ulama itu kalau toh beda, itu masing-masing punya argumentasi yang kuat, punya hujah, punya dalil. Bukan karena nuruti kemauan nafsunya, ya. Itu perbedaan di kalangan ulama. Lalu perbedaan di kalangan orang biasa itu kan karena nafsu, suka dan tidak suka, selera dan tidak selera, gitu.
beda. Ya, jadi walaupun di hadis itu di kalimatnya menggunakan ihtilafu ummati, tapi yang dimaksud adalah ihtilafu ulama'i. Ya, perbedaan di kalangan ulamaku itu justru mendatangkan rahmat, karena masing-masing ada hujahnya, ada dalilnya, ada pedomannya, bukan karena nafsu. Wa asaru sahabat, dan perilaku para sahabat. Ya, perilaku sahabat ini juga bagian dari pokok sumber ajaran Islam. Nanti di bawah dijelaskan. Wal ijma'u aslun min haitsu annahu yadullu ala sunnah. Ijma'u sahabat maupun ijma'ul ulama itu dianggap sebagai pokok sumber ilmu karena menunjukkan sunnahnya satu perbuatan. Fahuwa aslun fi darajati salisah. Dia sumber yang ketiga, sumber pokok yang ketiga, jadi Al-Qur'an, hadis, terus sunnah. Ijma'. Wa kadzal asaru. Begitu juga asaru sahabah, perilaku para sahabat, fa innahu aidon yadullu ala sunnah, juga menunjukkan sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu juga secara hukum menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sunnah. Gitu. Karena kalau tidak sunnah sahabat tidak akan melakukan. Dan sahabat ini kan orang yang ditunggui Nabi. Sehingga kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik langsung ditegur oleh Nabi. Jadi enaknya hidup zaman Nabi itu gitu Pak. Ya. Kalau kita berbuat apa saja kok Nabi diam berarti boleh. Gitu loh. Minimal boleh. Kalau Nabi memuji berarti sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak akan diam kalau melihat perbuatan yang tidak baik. Maka sunnah itu banyak yang berasal dari para sahabat. Bukan Nabi pelakunya. Sahabat melakukan, Nabi ngelihat, terus Nabi diam saja. Kalau diam saja paling tidak hukumnya mubah. Nanti kalau Nabi memuji, berarti hukumnya bisa sunnah walaupun pelakunya sahabat. Maka kalau kemudian orang membuat definisi, pokoknya kalau Rasulullah tidak melakukan bid'ah itu berarti bodoh orang itu. Ya, jadi tidak sesederhana itu kriteria bid'ah. Ya. Ukurannya bukan hanya Nabi, termasuk para sahabat. Karena banyak, ya, sahabat itu punya kreasi-kreasi, termasuk diantaranya sholat sunnah, ya, terus doa. Itu banyak yang pelaku utamanya itu pada mulanya dari sahabat, tapi kemudian didukung oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, bahkan dipuji oleh Nabi. Walaupun idenya dari sahabat. Jadi ijma' dan asaru sahabah itu juga bagian dari sumber pokok ajaran Islam. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum, karena sungguhnya para sahabat yang telah mendapat ridho dari Allah, qad syahadul wahya. Mereka adalah orang yang hidup bersama Nabi sehingga dia menyaksikan saat-saat turunnya wahyu. Jadi ketika ada masalah apa kemudian turun wahyu, itu yang merasakan, menyaksikan adalah para generasi sahabat, wa tanzila, dan turunnya wahyu. Sehingga paham betul dengan wahyu yang turun itu. Kenapa? Karena itu terkait dengan peristiwa yang sedang mereka alami. Nah, kita kan cuma duga-duga karena kita hanya dapat informasi melalui tulisan. Kalau sahabat merasakan, menyaksikan. Tentu mereka lebih paham daripada kita. Wa taraku bi qara'idil ahwali, dan mereka mendapati korinah-korinah keadaan. Jadi penyebab-penyebab keadaan. Istilahnya asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya itu yang merasakan adalah generasi sahabat. Ya. Turunnya ayat ini terkait dengan sahabat ini dengan ini, misalnya ada persengketaan di antara sahabat terus turun wahyu ini, mereka tahu, ya, mereka tahu. Sehingga dalam memahami turunnya ayat itu ya sangat paham karena memang itu yang terjadi pada mereka. Ya. Wa taraku bi qara'inil ahwali, dan mereka mendapati korinah-korinah atau alasan-alasan keadaan maghoba an ghairihim yang tidak bisa didapati oleh generasi yang lainnya. Generasi tabi'in itu hanya dapat warisan dalam bentuk teks, tapi tidak pernah merasakan, tidak pernah menyaksikan secara langsung, sehingga tetap pemahamannya beda.
Nah, karena yang satu hanya menerima berita, yang satu mengalami. Gitu. Contohnya gini loh Pak, ya. Ada kejadian misalnya kecelakaan. Ya. Bapak menyaksikan sendiri itu kecelakaan itu. Ya. Bahwa ada dua kendaraan yang tabrakan, Bapak menyaksikan sendiri. Terus yang lain itu tidak menyaksikan sendiri, dia hanya membaca berita di koran. Beda itu. Beda ya. Apa yang ditulis di koran itu tidak bisa mewakili semua kejadian. Pasti yang menyaksikan secara langsung itu lebih paham daripada yang hanya sekedar membaca beritanya. Itulah mengapa asarus sahabat atau ijma'us sahabat menjadikan statusnya sebagai salah satu pokok ajaran Islam. Nah. Jadi warubama la tuhitul ibaratu bima utrika bil ini. Nah, terkadang ungkapan-ungkapan dalam bentuk bahasa itu tidak mewakili semua kejadian. Ya. Jadi tetap beda yang menyaksikan secara langsung dengan yang hanya sekedar membaca beritanya, itu pemahamannya terhadap peristiwa itu pasti beda. Nah, karena kalau yang membaca beritanya hanya terbatas membaca berita terus dia bayangin sendiri. Nah, dia bayangin sendiri. Tapi kalau yang menyaksikan kan langsung lihat. Nah, langsung lihat. Bahkan banyak yang dilihat yang tidak ditulis. Nah, itulah mengapa apa yang dijadikan kesepakatan para sahabat dan para sahabat bisa menjadi bagian dari sumber pokok ajaran Islam, karena mereka yang menyaksikan, merasakan. Nah, kita atau generasi sesudahnya itu hanya dapat warisan dalam bentuk berita. Jadi begini, sama-sama di situ mungkin Rasulullah bersabda, terus kita hanya mencatat atau dapat catatannya dalam bentuk tulisan. Tapi kita tidak menyaksikan bagaimana ekspresi Rasulullah waktu menyampaikan. Nah, kita nggak melihat wajahnya. Terus bagaimana ekspresi sahabat ketika mendengarkan berita itu, kita juga tidak bisa melihat. Nah, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan. Pasti pemahamannya beda. Nah, famin hadza, maka berdasarkan famin hadzal wajhi, ya, maka berdasarkan alasan yang semacam ini, ra'yul ulama'il iqtida'u bihim wal tamasuku bi asarihim. Maka para ulama, pendapat para ulama itu juga dijadikan panutan dan dijadikan pegangan. Nah, atau para ulama juga mengikuti apa yang menjadi pandangan atau pendapat para sahabat. Nah, karena alasannya para ulama karena sahabat lebih tahu, karena dia menyaksikan dan mengalami. Sementara generasi sudahnya kan hanya sekadar mendengar berita. Nah, tapi yang demikian ini wadzalika bisartin mahsusin. Tapi yang demikian ini juga ada syarat khusus, ala wajhin mahsusin, atas pandangan yang khusus. Intaman yarahu, bagi orang yang menyaksikan. Nah, wala yaliku bayanu bihadzal fan, dan yang bahasan tentang ini tidak patut kalau dibahas di kitab ini, karena ini sudah masuk dalam ilmu usul fikih. Ya, dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau ingin mendalami bagaimana terjadinya hukum ini sunnah, ini wajib, ini makruh, nah itu belajar ilmu fikih. Itu ilmu yang mengolah, ya, mengolah kejadian terus kaitannya dengan dalil sampai kemudian kesimpulan. Itu ilmunya ada sendiri, ilmu usul fikih. Jadi kitab ini hanya sekedar ngasih contoh aja, ya. Jadi apa yang disaksikan, apa yang diucapkan dan disepakati para sahabat itu dijadikan pedoman oleh para ulama. Alasannya karena para sahabat itu menyaksikan dan merasakan secara langsung. Nah, sehingga pemahamannya terhadap apa yang terjadi itu lebih dibanding dengan generasi sesudahnya yang hanya mewarisi dalam bentuk berita. Ada yang berita lewat tulisan, ada yang berita lewat ucapan, tapi tidak menyaksikan sendiri. Ini sumber pokok ilmu syar'i. Jadi ada 4 ya, yang kemudian dikenal: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita belajar usul fikih pasti itu. Ad-darbus tsani al-furu'. Kemudian yang kedua furu'.
cabang. Cabang. Nah, biasanya kalau yang usul ini rata-rata ulama itu sepakat, Pak. Rata-rata itu sepakat. Nah, mereka berbeda itu kalau sudah menyangkut ini masalah furu'. Furu' itu artinya cabang. Wa huwa ma fuhima min hadil usul. Yang dimaksud dengan cabang itu adalah yang dipahami dari yang pokok tadi, la bimujabil al-fadhiha, tapi tidak hanya berdasarkan lafadznya, bal bima'anin, tapi dengan makna-makna, tunabbihu yang mengingatkan laha pada berbagai macam makna, apal ukulu akal. Jadi gini, kalau furu' itu bisa jadi hadisnya sama tapi pemahamannya orang beda-beda. Nanti di bawah ada contoh ya. Di bawah ada contoh. Jadi sebenarnya rujukan hadisnya itu sama ya. Tapi kok ulama bisa beda-beda karena memang memahaminya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda gitu loh ya. Hadisnya sama tapi pemahamannya beda-beda sesuai dengan sudut pandang para ulama. Fatasa'a, maka menjadi luas bisa babiha, sebab makna-makna tadi apa al-fahmu, pemahaman. Di apa yang dikatakan Rasulullah itu bisa dipahami dari sisi ini, bisa dipahami dari sisi ini, bisa dipahami dari sisi, oh maksudnya begini, maksudnya begini. Itu bisa terjadi ya. Jadi Rasulullah cuma bersabda dengan satu kalimat yang sama, didengar oleh orang banyak, tapi ternyata masing-masing orang punya pemahaman yang beda-beda. Tapi ternyata nanti walaupun beda-beda semuanya benar, gitu. Karena ciri khas para nabi itu kalau berbicara itu singkat tapi padat, ya, singkat tapi padat. Karena apa yang dikatakan oleh nabi itu mirip-mirip wahyu, Pak. Ya, mirip-mirip wahyu kan di Al-Qur'an dikatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu. Apa yang diucapkan Nabi itu juga berdasarkan wahyu. Cuma bahasanya menggunakan bahasa manusia biasa. Maka bahasanya para Nabi itu biasa singkat tapi padat. Sehingga karena padat bisa dipahami dari beberapa sudut pandang. Nah itu makanya kemudian jadi furu', jadi cabang. Asalnya sama tapi karena pandangannya beda-beda jadi masuk dalam kategori cabang tadi. Nah contohnya ini. Nah, hatta fuhima, sehingga dipahami minal lafdzil malfudhi bihi, dari lafadz yang diucapkan, apa ghairuhu, selainnya. Kama fuhima, sebagaimana dipahami min qaulihi alaihi salam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda demikian, la yaqdil qadhi wa huwa ghadbanu. Ya, la yaqdi, tidak boleh memutuskan, sapa al qadhi, seorang hakim, wahwa, sedangkan hakim itu ghadbanu, dalam keadaan marah. Kalimatnya begitu ya. Seorang hakim tidak boleh memutuskan satu perkara ketika hakim itu sedang marah. Nah, kalimatnya begitu. Tapi nanti ulama punya pemahaman yang beda-beda. Annahu, sesungguhnya hakim itu layak tidak boleh memutuskan perkara idza kana, jika keberadaan sang hakim itu hakinan, sedang menahan mau buang air. Ya, padahal Nabi mengatakannya seorang hakim kalau lagi marah nggak boleh memutuskan. Ya, itu bisa dipahami pertama, tidak hanya ketika sedang marah, hakim juga tidak boleh memutuskan ketika dia sedang kebelet. Ya, misalkan hakim sedang sakit perut mau ke belakang tuh disuruh memutuskan, pasti putusannya ngawur. Kenapa buru-buru ke belakang? Ini orang masih gegeran gitu. Nah, dikasih saran nggak putus-putus, terus hakimnya kebelet mau ke belakang. Terus karena buru-buru akhirnya diputuskan, pasti salah nanti keputusannya. Ya, kenapa? Ketika memutuskan sambil menahan mau ke belakang. Nah, berarti bukan hanya ketika sedang marah, ketika sedang kebelet mau ke belakang juga tidak boleh memutuskan perkara. Itu namanya furu', Pak. Ya. Bahasanya hadis cuma tidak boleh dalam keadaan marah. Ternyata bukan hanya karena marah, tapi karena seorang hakim sedang menahan mau ke belakang juga tidak boleh memutuskan perkara. Terus ulama yang lain pendapat lagi, bukan hanya ketika sedang sambil menahan mau ke belakang, tapi juga aujai'an, atau sang hakim sedang kelaparan. Ya, misalnya
Hakimnya itu dari pagi belum makan, lupa nggak sarapan. Terus pas siang hari waktunya makan siang disuruh memutuskan perkara. Ini kan juga rawan nggak objektif kan ya. Kenapa? Sambil nahan lapar. Nah, makanya udah diputus seadanya karena dia buru-buru mau makan, nggak boleh. Ya. Dah. Aliman bimarodin, atau si hakim itu sedang sakit, itu juga tidak boleh memutuskan perkara. Mungkin hakimnya sedang stres, hakimnya sedang pusing, hakimnya sedang apa gitu, nggak boleh. Nah, padahal hadisnya hanya layak dil qadi wa huwa ghadbanu, tapi ternyata furuknya ya, cabang pemahamannya bisa bermacam-macam. Nah, itu bagiannya para ulama. Nah, maka kalau seseorang bukan ulama terus langsung kembali ke Quran hadis ya bingung ya. Bingung. Wong ternyata dengan kalimat seperti itu muncul beberapa pemahaman yang semuanya bisa dibenarkan. Karena intinya sama kan, ya. Orang yang sedang marah, sedang menahanmu ke belakang, sedang lapar atau sedang sakit itu ujungnya kan sama. Ada kemiripan. Kemiripannya apa? Sama-sama emosinya sedang tidak normal. Ya. Sama-sama emosinya sedang tidak normal. Adapun penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena sakit, bisa karena marah, bisa karena lapar, bisa karena kebelet mau ke belakang. Nah, terus wahadza ala dzarbaini, yang demikian ini dibagi lagi menjadi dua. Ahaduma, salah satunya ya ta'allaku bimasolihid dunya, terkait dengan kemaslahatan dunia. Wa yahwi kutubul fikhi, dan yang demikian ini sudah dicakup oleh kitab-kitab fikih. Wal mutakafilu bihil fuqaha, dan sudah dikuasai oleh para ulama-ulama fikih. Ya. Wahum ulama dunya, mereka adalah ulama-ulama yang menguasai ilmu dunia. Kemudian wasani maya ta'allaku bimasolihil akhirah, yang kedua terkait dengan kemaslahatan akhirat. Wahwa ilmu ahwalil qalbi, yaitu ilmu yang membicarakan tentang kondisi-kondisi rohani seseorang. Nah, jadi untuk yang furu' ya, yang furu' itu ada masalah furu' yang terkait dengan kemaslahatan agama, ada masalah furu' yang terkait dengan kemaslahatan akhirat. Nah, tapi semuanya didasarkan pada pemahaman para ulama. Ya, sehingga walaupun teks hadisnya sama, bisa jadi pemahamannya beda. Dalilnya sama, tapi pemahamannya beda. Karena sudut pandangnya beda. Nah, itu yang nanti insya Allah kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, ternyata kita sebagai orang biasa ini belajar Islam itu tinggal enaknya. Kalau mau ikut ulama, tinggal enaknya. Kenapa? Karena kita tinggal ikut, tidak usah menggali sendiri. Kalau menggali sendiri repot. Kenapa? Harus menguasai seperangkat ilmu. Ya, harus bisa mengolah. Ya, kemudian caranya ngolah bagaimana dan seterusnya, itu kalau bukan ulama tidak bisa. Kalau orang biasa tidak bakalan bisa. Makanya bagi yang bukan ulama ya lebih enak ikut ulama saja lah. Ya, ibaratnya orang naik pesawat terbang, kalau kita bukan pilot ya jadi penumpang saja. Jangan semuanya mau jadi pilot. Ya, kalau kita sakit dan kita bukan dokter, ya ikut dokter aja lah, ikuti sarannya dokter. Tidak usah bikin aturan sendiri, gitu loh. Ya. Karena ternyata tidak mudah untuk jadi dokter, tidak mudah untuk jadi pilot, dan juga tidak mudah untuk seseorang disebut ulama. Harus menguasai seperangkat ilmu. Itu kalau ulama yang asli, bukan ulama versinya wartawan ya. Kalau versinya wartawan itu asalkan pakai baju Arab, sering ceramah di TV disebut ulama. Gitu. Itu makanya kita harus tahu mana yang asli, mana yang palsu. Bisa jadi pakaiannya sama, penampilannya sama, tapi isinya beda. Nah, itu yang harus kita tahu. Wong tawon aja bisa membedakan mana yang kembang asli, mana kembang plastik kok. Masa kita sebagai manusia tidak bisa membedakan mana orang yang berilmu dengan mana orang yang cuma pura-pura kayak orang berilmu. Supaya kita tidak gampang larut ikut arus. Ya, kita punya pegangan,
sehingga nggak gerudak-geruduk terus akhirnya jadi korban hoak. Ya, itu akibat orang itu tidak punya pedoman. Nah, yang lebih penting lagi kita juga harus punya guru pembimbing, Pak, sebenarnya. Ya, saat ini itu sangat diperlukan itu guru pembimbing. Sehingga ketika kita menerima informasi dari berbagai macam sumber itu ada yang nyaring gitu. Sehingga kita ada yang mengarahkan. Kalau tidak, ya akhirnya orang gampang terbawa arus. Ya. Sehingga sering seseorang kemudian karena semangatnya tinggi dalam berislam tapi malah masuk dalam kelompok radikal atau masuk dalam kelompok liberal. Itu sebenarnya tujuan utamanya itu baik, semangat berislamnya tinggi, itu salah memilih panutan, salah memilih pengajian, itu masalahnya. Karena nggak punya pembimbing tadi. Ya, jadi makanya kita penting untuk selalu berguru ya, pada orang yang nyata, jangan hanya berguru pada tulisan karena bisa jadi apa yang kita pahami dari tulisan itu ternyata keliru. Dah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa yatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.